bahwa ada janggal aneh begitu? Kalau janggal sih ada juga memang. Cuma aku yang paling paling heran aku bang ya, Hmm. sampai detik ini belum ada yang berani yang naik bang ya, yang pakar-pakar apa gitu sama bang ya. Karena seperti pernah saya bilang, Bang, kenapa yang pakar-pakarnya, kenapa yang ahli-ahli agama Islam tidak naik? Mereka takut mengiyakan saya itu loh. Karena yang membantah-bantah saya itu orang-orang yang tidak pernah baca Quran. Maksudnya nggak pernah baca terjemahannya. Begitu. Padahal aku pengen kali bang nengok abang sama Ustadz Abdul Somad gitu, biar seru gitu ya Ya, kan. nanti Abdul Somad kalau naik ke sini, kalau dia mengiya-iyakan saya, dampaknya sama umat muslim itu loh. Dampaknya kan sangat luar biasa. Bayangkan Abdul Somad datang debat dengan saya. Kemudian dia dari diskusi awal sampai akhir, dia cuma ngomong, iya, betul. Ustadz Abdul Ya. Somad, ya. Betul tidak Ustadz? Muhammad itu kena sihir. Betul. Betul tidak Abdul Somad bahwa Muhammad itu menyuruh seorang perempuan menyusui pria lain yang bukan suaminya. Seorang perempuan yang sudah punya suami menyusui pria dewasa. Betul. Ya Ustadz Abdul Somad, betul tidak darah Muhammad diminum oleh pengikutnya? Betul. Dari awal sampai akhir dia cuma ngomong betul 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 terus. Iya. Gimana nanti Ada umat semua muslim? dalilnya bang. Semuanya ada dalilnya. Iya. Makanya itu kayak kalau kayak kayak kita ini memang susah bang ya, nggak tahu gitu ya kan, awam gitu. Ya, betul. Abang Ya. ngerasa nggak bahwa ada Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya, percakapan Edis TV bersama dengan umat Islam yang kemudian kagum dengan Edis TV, dan sebenarnya bukan satu dua orang saja ya. Hampir rata-rata umat Islam yang naik ya ke roomnya Edis itu mereka salut ya dengan kajian-kajian yang dibukakan oleh Edis TV, bahkan ceramah-ceramah yang kemungkinan besar tidak pernah diceramahkan. Tetapi di Edis TV justru mereka semua belajar. Mereka semua kemudian tahu ya tentang Islam itu seperti apa, dan tentang juga Nabi Muhammad itu, dan juga ajaran-ajaran sunnah yang dibuat oleh Nabi Muhammad, bahkan juga kelakuan daripada Nabi Muhammad. Kawan-kawan sekalian, Edis TV dengan terang benderang itu membuka, dan semua ada dalil, ada hadisnya. Kebanyakan memang mereka menolak itu. Kebanyakan mereka maki-maki dan mereka tidak suka. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena memang mereka merasa terhina gitu ketika Edisti mengatakan itu. Karena selama ini mereka nggak pernah dengarkan ceramah-ceramah dan materi-materi seperti yang disampaikan oleh Edisti TV. Jadi wajar saja kalau umat Islam pertama kali naik itu marah. Tapi kedua kalinya itu mereka mulai berpikir. Ketiga kalinya akan bertanya-tanya dan ingin menyelidiki. Dan ketika naik terakhir kalinya sih kemungkinan besar sudah tinggalkan agama Islam. Jadi itu yang sering terjadi kawan-kawan. Dan itu kesaksian-kesaksian umat Islam yang juga sudah meninggalkan Islam, masuk ke agama Kristen karena Edis TV. Mereka mengatakan hal demikian. Awal-awalnya ingin bunuh Edis TV. Ingin penggal ya kepalanya Edis TV. Halal darah Edis TV. Tetapi seiring berjalannya waktu, mulai mempelajari, mulai mengetahui, dan ujung-ujungnya sepakat dengan Edis TV dan siap meninggalkan agama Islam. Nah, dalam percakapan mereka singgung nama Ustadz Abdul Somad. Ya, jadi kalau saya pikir-pikir kawan, memang sampai kapanpun Ustadz Abdul Somad tidak akan berani naik diskusi dengan Edis TV. Apakah itu buat match begitu ya? Abdul Somad buka room TikTok, Edis TV juga buka, lalu mereka sama-sama live streaming. Untuk apa? Untuk mendiskusikan tentang agama ya. Tentu diskusi itu dua arah. Abdul Somad bisa bertanya Kristen dan Edis TV juga. Nah teman-teman sekalian, tentu Ustadz Abdul Somad, bahkan Ustadz kondang yang setara dengan Ustadz Abdul Somad atau yang lebih jago lagi gitu ya, ilmu agama Islamnya dari Abdul Somad, tidak akan berani ya untuk berdiskusi dengan Edis TV. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh Edis TV tadi,
otomatis kan akan diiyakan semua kawan-kawan. Ya. Dan cara Edis TV untuk diskusi, wah, di luar nalar. Sehingga mereka sangat membenci, mereka sangat terhina dengan Edis TV. Dan apa yang disampaikan oleh Edis TV selama ini, saya tidak pernah menonton dari video-video APII yang kemudian meng-counter itu. Menjawab apa yang disampaikan oleh Edis TV. Selain yang mereka tahu adalah Edis TV menista, Edis TV menghujat, Edis TV dicari. Bagaimana cara untuk pulangkan ke Indonesia, halal darahnya dan lain sebagainya. Itu yang terus dilontarkan. Tetapi bagaimana kemudian mereka memberikan jawaban, ya, memberikan pengajaran yang benar sesuai dengan disampaikan oleh Edis TV. Jika dikatakan salah penyampaian-penyampaian Edis TV, harusnya ada video-video counteran, ya, di counter apa yang disampaikan oleh Edis TV tersebut. Tapi ya, semua nihil kawan-kawan. Mereka justru berjuang untuk memenjarakan Edis TV dan membunuh Edis TV. Itu yang sedang terjadi. Baik, jadi teman-teman sekalian, bagaimana tanggapan kalian? Ya, silakan share ya, biar video itu bisa sampai kepada Abdul Somad. Dan ya, kita sangat dukung jika kemudian Ustadz Abdul Somad bersedia untuk berdiskusi dengan Edis TV. Dan itu kita akan lihat bagaimana kemudian reaksi umat Islam seluruh Indonesia. Ya, baik teman-teman sekalian, komentar kalian sangat berharga. Silakan tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam.